Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati, berikut saya akan melanjutkan materi terkait dengan akreditasi program studi, khususnya pada elemen dan deskripsi penilaian pada kriteria 6 sampai kriteria 9. Pada kriteria 6, yaitu pendidikan, ada 9 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan kurikulum. Nah, pada aspek kurikulum ini ada 3 hal yang menjadi perhatian utama. Yang pertama adalah keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Yang kedua adalah kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI. Yang ketiga adalah ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Kedua adalah karakteristik proses pembelajaran. Karakteristik proses pembelajaran itu meliputi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas beberapa sifat, diantaranya interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, dan efektif, kolaboratif, dan berpusat kepada mahasiswa. Yang ketiga adalah rencana proses pembelajaran. Pada rencana proses pembelajaran ini ada 2 hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama adalah ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester atau RPS. Yang kedua adalah kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Nomor 4, pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran ada 6 hal yang menjadi elemen penilaian. Yang pertama adalah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Yang kedua adalah monef pelaksanaan proses pembelajaran dan kesesuaian dengan RPS. Yang ketiga, proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Penelitian khususnya. Yang pertama adalah hasil penelitiannya harus memenuhi pengembangan iptek, meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa. Yang kedua, isi penelitian itu harus memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang ketiga, proses penelitian itu mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Yang keempat, penilaian penelitian harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Yang keempat, proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian masyarakat juga sama dengan penelitian, itu juga harus mengacu kepada SNDikti. Yang kelima, harus ada kesesuaian metode pembelajaran dengan learning outcome. Contoh research based education ya, yang digunakan dalam pembelajaran. Vokasi terkait dengan praktikum. Kemudian yang keenam, pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, ya, baik praktik studio, kemudian bengkel maupun praktek lapangan. Berikutnya adalah monitoring dan evaluasi pembelajaran. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran itu mencakup karakteristik, kemudian perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Berikutnya penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran meliputi pertama mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran, ya, baik proses maupun hasil. Untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran itu berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup lama edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan penilaian itu terdiri dari
teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian itu terdiri dari observasi, ya, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Sedangkan instrumen penilaian terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau yang ketiga adalah karya desain. Kemudian pelaksanaan penilaian itu memuat unsur-unsur. Pertama, mempunyai kontrak rencana penilaian. Yang kedua, melaksanakan penilaian sesuai dengan kontrak dan kesepakatan. Yang ketiga, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa. Yang keempat, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa. Yang kelima, mempunyai prosedur, ya, yang mencakup tahapan perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Yang keenam, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah itu dalam bentuk huruf dan angka. Yang terakhir adalah mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan mendasar hasil monef penilaian. Berikutnya, integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran dosen tetap. Artinya harus dipastikan bahwa ada integrasi, ya, penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Paling tidak dalam bentuk menjadikan hasil penelitian dan hasil PKM sebagai referensi dalam melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah suasana akademik, yaitu keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contohnya misalnya adanya kuliah umum, bedah buku, kemudian seminar, diskusi kelompok, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kepuasan mahasiswa, yaitu pengukuran terhadap tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Yang kedua, analisis dan tidak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan atau proses pembelajaran. Berikutnya kriteria ke-7 yaitu penelitian. Secara garis besar ada dua hal yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama adalah relevansi penelitian, yaitu relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup 4 unsur, ya. 4 unsur. Yang pertama adalah UPPS harus memiliki peta jalan, ya, yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi. Yang kedua, dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. Yang ketiga, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. Yang keempat, menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. Yang kedua, penelitian dosen dan mahasiswa. Penelitian dosen dan mahasiswa, yang pertama bahwa penelitian dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi. Yang kedua, penelitian dosen tetap yang menjadi rujukan atau tema tesis disertasi mahasiswa program studi. Ini mungkin ditujukan, yang kedua ini untuk mahasiswa S2. Berikutnya kriteria ke-8 yaitu pengabdian kepada masyarakat. Ini juga ada 2 poin penting di sini adalah pertama relevansi pengabdian kepada masyarakat, yaitu bahwa PKM pada unit pengelola, ya, mencakup unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, juga harus memiliki peta jalan, ya, yang memayungi peta PKM dosen dan mahasiswa serta penerapan keilmuan program studi. Yang kedua,
dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan peta jalan PKM. Yang ketiga, melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. Dan empat, menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan program studi. Kemudian yang kedua, PKM dosen dan mahasiswa. PKM dosen tetap ya yang dalam pelaksanaannya melibatkan program studi. Kriteria terakhir atau kriteria ke-9 adalah luaran dan capaian Tridharma perguruan tinggi. Luaran dan capaian Tridharma perguruan tinggi ya itu meliputi luaran ya Dharma pendidikan, luaran Dharma penelitian, dan luaran Dharma pengabdian masyarakat. Luaran Dharma pendidikan ya, luaran Dharma pendidikan itu meliputi pertama analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diukur dengan metode yang sahih dan relevan. Itu mencakup ya keserbacukupan, kemudian kedalaman, ya, kebermanfaatan analisis yang ditujukan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir. Yang kedua, IPK lulusan. Yang ketiga, prestasi mahasiswa di bidang akademik. Yang keempat, prestasi mahasiswa di bidang non-akademik. Yang kelima, masa studi mahasiswa. Kemudian yang keenam, kelulusan tepat waktu. Yang ketujuh, keberhasilan studi. Yang kedelapan, pelaksanaan tracer study yang mencakup aspek ya, 5 aspek. Ya, tracer study terkoordinasi di level perguruan tinggi. Kemudian yang kedua dilakukan secara reguler di setiap tahun. Ya, yang ketiga pertanyaannya mencakup pertanyaan inti tracer study dikti. Yang keempat ditargetkan pada seluruh populasi lulusan TS-2 dan sampai dengan lulusan TS-4. Dan yang kelima, hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Berikutnya yang ke-9 adalah waktu tunggu lulusan ya untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang ke-10, kesesuaian bidang kerja ya. Yang ke-11 adalah tingkat kepuasan pengguna lulusan. Kemudian yang kedua, luaran Dharma penelitian. Itu meliputi ya, luaran Dharma penelitian dan luaran Dharma pengabdian masyarakat. Ini satu paket ya. Yang pertama adalah publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap dengan judul yang relevan dengan bidang program studi. Yang kedua, artikel ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap yang disitasi. Yang ketiga, produk atau jasa karya mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap yang diadopsi oleh industri atau masyarakat. Kemudian yang keempat adalah luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri ya, ataupun bersama dosen tetap. Demikian elemen dan deskripsi penilaian pada kriteria 6 sampai kriteria 9. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.